Shalom anak-anak. Shalom juga untuk orang tua yang sementara mendampingi putra-putrinya belajar. Senang sekali dalam mata pelajaran hari ini Miss Vera bisa kembali lagi menyapa anak-anak dalam video pembelajaran PPKN hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, mari kita sama-sama siapkan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan, untuk kesehatan, perlindungan yang sempurna Tuhan berikan kepada kami semua. Siang hari ini berikan kami roh hikmat, pengertian, pengetahuan yang datang daripadamu, sehingga kami mengerti dan memahami materi-materi yang diajarkan oleh Miss dan Mister di sekolah Tuhan. Makasih Tuhan, kami siap untuk mengikuti mata pelajaran ini dalam terang kasih-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke. Kita sudah berdoa dan minggu lalu Miss Vera sudah menjelaskan tentang pelanggaran akan norma di lingkungan masyarakat, ya. Pelanggaran itu tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga bersifat melalui video-video yang kita saksikan, ya, seperti konten-konten YouTube, ya, yang sudah Miss Vera berikan contoh. Nah, minggu ini Miss Vera akan membahas tentang pahlawan, ya, karena kaitannya dengan kemarin di tanggal 10 November kita merayakan Hari Pahlawan, ya. Ayo, ada yang lupa atau nggak tahu kalau tanggal 10 November kemarin itu adalah hari pahlawan? Nah, Miss mau tekankan hari ini dan kita sekaligus mengulang, ya anak-anak, ya, pelajaran di bab 1 tentang dasar negara kita, proklamasi. Tapi di poin ini Miss Vera lebih menanamkan tentang perasaan kalian untuk menghargai jasa pahlawan, ya. Oke, langsung saja ya, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Nah, di berita-berita kita banyak menyaksikan, ya, tentang pahlawan-pahlawan yang sebelumnya belum mendapatkan gelar atau namanya belum tercatat sebagai pahlawan nasional. Namun di tahun ini pahlawan-pahlawan tersebut diajukan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ya, ada 6 pahlawan yang kemarin mendapatkan gelar pahlawan nasional, ya. Nah, ini mungkin anak-anak mendengar, ya, di pelajaran sejarah atau IPS di kelas SD mungkin, ya, dan sekarang Miss Vera akan mengulang. Yang pertama adalah Sultan Babullah, ya, dari Provinsi Maluku Utara. Ya, jadi Sultan Babullah, ya, merupakan sultan ke-7 dan penguasa ke-24 Kesultanan Ternate di Kepulauan Maluku yang memerintah antara tahun 1570 dan 1583. Ya, jadi diperkirakan tahun 1570 sampai 1583. Nah, pada masa pemerintahannya ia berhasil mengusir Portugis dan merupakan masa keemasan Kesultanan Ternate. Ya, jadi nanti kalian bisa search, ya, dan sekarang Miss sudah menampilkan, ya. Ini adalah fotonya, ya, dari Sultan Babullah, ya. Dan berikutnya adalah Mahmud Singire, ya, Rumangengsang Mahmud, ya. Ini merupakan pejuang, ya, dari integrasi Papua yang dengan gagah berani menentang pemerintahan kolonial Belanda di Papua, ya. Namanya, sorry kalau Miss salah sebut, ya. Nah, ini tulisannya dan juga Miss coba carikan foto pahlawannya, ya. Dan berikutnya yang ketiga adalah Jenderal Polisi atau Purnawirawan Raden Said Sukanto atau Jenderal Polisi Raden Sukanto. Ini adalah kepala kepolisian pertama negara Republik Indonesia, ya. Dan beliau menjabat dari 29 September 1945 hingga 14 Desember 1959, ya. Ini adalah kepala kepolisian pertama di Republik Indonesia, ya anak-anak. Dan berikutnya yang keempat ada Arnold Monuntu, ya. Ini merupakan tokoh, ya, yang pada saat pemerintahan Presiden Soekarno menjadi atau menjabat sebagai Menteri Penerangan, ya. Dia juga dipercayai menjadi duta besar pertama di Indonesia untuk Cina. Ya, ini pada masa pemerintahan Presiden Soekarno atau pemerintahan presiden pertama kita, ya. Beliau itu menjadi seorang menteri, yaitu Menteri Penerangan, ya.
Dan berikutnya yang kelima adalah Amin Nasution ya. Jadi beliau merupakan gubernur pertama Sumatera Utara dan Riau ya. Beliau juga merupakan tokoh ya pergerakan Sumpah Pemuda ya, Amin Nasution ya. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah Raden Matahir bin Pangeran Kusein bin Adi ya. Jadi ini merupakan beliau merupakan seorang panglima ya, berasal dari Jambi yang terkenal dan ditakuti oleh Belanda ya. Ini adalah review singkat dari 6 tokoh yang mendapatkan gelar pahlawan nasional di tahun ini. Nah, mungkin anak-anak sudah tidak asing dengan beberapa nama yang disebutkan ya. Nanti anak-anak bisa kembali lagi searching untuk melihat biografi mereka. Ya, ingat, kalian harus mengenali dan mengetahui sejarah bangsa ya. Pepatah mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat sejarah ya, atau jangan lupakan jas merah, artinya jangan lupakan sejarah ya. Kalian harus ingat dan menghargai jasa pahlawan ya. Dan berikutnya adalah Sayuti Melik ya. Ini fotonya ya. Miss coba tampilkan fotonya Sayuti Melik ya. Beliau merupakan salah satu tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi yang mengetik naskah proklamasi ya. Kita tahu sebelumnya naskah proklamasi itu ditulis oleh Insinyur Soekarno atau presiden pertama kita, lalu disetujui oleh seluruh panitia untuk Sayuti Melik ya untuk mengetik naskah proklamasi ya. Dan berikutnya ada 3 tokoh penting juga yang mengibarkan bendera merah putih pada peristiwa proklamasi ya. Yang pertama adalah Suhut Sastrokusumo ya. Nah, Suhut Sastrokusumo ini ya lahir pada tahun 1920 ya, merupakan anggota barisan pelopor bentukan Jepang ya. Dan saat upacara proklamasi ya, jadi tugas beliau adalah untuk mengamankan keluarga dari Insinyur Soekarno ya. Bahkan ketika peristiwa Rengas Dengklok terjadi, di mana golongan muda ini menjemput Insinyur Soekarno ya dan juga Pak Hatta waktu itu untuk mendesak kemerdekaan. Nah, beliau adalah salah satu tokoh yang mengamankan ya, karena beliau ini ditugaskan untuk menjaga keamanan dari Insinyur Soekarno bersama dengan keluarga ya. Dan setelah kembali ke Jakarta ya waktu itu, Soekarno langsung menugaskan beliau sebagai salah satu yang akan mengibarkan bendera pada saat proklamasi 1145. Dan berikutnya ada juga Letkol ya, Raden Mas Latif Hendraningrat ya. Jadi beliau adalah yang salah satu ya yang bergabung dalam prajurit pembela tanah air atau PETA ya. Di masa kependudukan Jepang ya, Latif aktif dalam pelatihan militer yang didirikan oleh Jepang ini ya. Dan sebelum acara dimulai juga Latif diminta untuk mengamankan lokasi ya pada saat peristiwa proklamasi ya, dan ia menempatkan prajuritnya di sekitar pegangsaan ya, dan untuk mengamankan jalannya peristiwa proklamasi. Dan setelah pembacaan proklamasi itu, Insinyur Soekarno menunjuk Latif ya, Latif Hendraningrat atau beliau untuk mengibarkan bendera merah putih ya. Itu tadi 2 tokoh. Dan yang satunya lagi ya ada Sulastri Kama ya atau SK Trimurti. Nah, beliau adalah seorang perempuan yang lahir di Boyolali, Jawa Tengah pada tanggal 11 Mei 1912 ya. Beliau merupakan istri dari Sayuti Melik ya. Dan beliau sangat aktif ya. Dan setelah kemerdekaan beliau ditunjuk menjadi Perdana Menteri ya, tenaga kerja ya. Menteri Tenaga Kerja di bawah Perdana Menteri Amir Syarifuddin ya, dan menjabat pada tahun 1947 sampai dengan tahun 1948 ya. Nah, berikut adalah tokoh-tokoh yang tadi Miss sudah jelaskan ya. Miss harap anak-anak bisa
searching lebih banyak lagi tokoh-tokoh yang lain, karena banyak banget tokoh-tokoh yang berjuang buat bangsa kita ini. Dan kalau kita ada dan kita bisa menyimpulkan ya, ini Miss telah ya sikap para pendiri negara dan perumusan Pancasila ya. Jika kita membaca ya bagaimana sidang-sidang itu berlangsung dan peristiwa di dalamnya ya, kita dapat mengambil nilai-nilai dari pahlawan-pahlawan yang telah berjuang untuk kita dan bangsa kita. Yang pertama adalah semangat kuat untuk segera meraih kemerdekaan Indonesia ya. Mereka segera ingin mengakhiri masa penjajahan. Mereka ingin bangsa kita ini bebas dari belenggu penjajahan. Nah, bagaimana dengan kita ya? Dan yang kedua adalah berusaha merumuskan dasar-dasar negara dan dapat diterima oleh seluruh golongan di Indonesia. Jadi kepentingannya bukan kepentingan pribadi anak-anak, tapi kepentingan semua orang ya, kepentingan bangsa ya. Dan yang ketiga, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini dapat kita lihat dari ucapan-ucapan dalam sidang ya. Mereka menjaga sopan santun, mereka sangat menerima ketika ada yang memberikan masukan, pendapat. Mereka tidak ngotot dan terus meyakini bahwa pendapat mereka benar, tapi mereka mau mendengarkan dan mereka menyampaikan pendapat mereka dengan bahasa yang santun ya. Berikutnya ya, yang keempat. Sorry, Miss benar. Yang keempat ya, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Ya, itu tadi Miss sama di poin nomor 2 ya. Jadi kalian harus tidak boleh berkelompok-berkelompok ya. Maksudnya dalam arti seperti ini. Ketika kalian ada dalam suatu pertemuan atau forum ya, jadikan diri kalian seseorang yang mudah untuk bergaul ya. Tidak berkelompok. Oh, ini aku dari sini, berarti aku sama yang ini aja. Nah, itu tidak ya. Jadi dalam satu hal kita tidak boleh mengkotak-kotakan. Jadi kita harus berpikir dengan luas dan untuk kepentingan bersama. Yang kelima, menyampaikan pendapat argumentasi dengan baik ya, menjaga tata krama, tidak memaksakan kehendak ya. Nah, itu adalah nilai-nilai yang ada atau sikap yang ada para pendiri bangsa kita saat merumuskan dasar negara. Jadi sekarang Miss akan memberikan kalian tugas. Yang pertama, berdasarkan sikap dan komitmen pendiri negara sebagai generasi penerus bangsa, apa yang sudah kalian lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan? Yang kedua, semangat dan komitmen yang harus kamu miliki sebagai seorang pelajar agar berhasil dalam pendidikan. Buat komitmen apa yang kalian mau buat untuk kalian bisa menjadi penerus bangsa yang cakap. Jangan jadikan bangsa kita ini sebagai bangsa yang tidak mau bertumbuh, tapi kalian penerus bangsa, kalian yang memiliki cita-cita untuk kedepannya dan melanjutkan perjuangan, yaitu mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan kita. Setuju ya anak-anak ya? Jadi Miss harap kalian mengerti akan tugas kali ini. Kalau kalian tidak memahami atau ingin bertanya, silakan kalian bisa menghubungi Miss ya. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Miss menanamkan nilai-nilai kepada kalian untuk kalian memiliki nilai nasionalisme dan juga semangat patriotisme. Oke anak-anak, selamat belajar ya. Tuhan Yesus memberkati.